Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Pada video kali ini merupakan rangkuman liputan Ustadz Hakim beserta kru SDG sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu berlokasi di Pantai Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya Ustadz Hakim beserta kru SDG ingin mengungkap mitos-mitos tentang batu pacakop dan batu panganten. Sebelum memediumisasi makhluk yang berada di Pantai Cipatujah ini, terlebih dahulu masuklah Rahyang Jaya Dharma ke tubuh salah satu mediator, dan Ustadz Hakim bertanya kepada Rahyang Jaya Dharma karena Ustadz Hakim merasa heran kenapa di lokasi ini banyak sekali siluman kera pada malam hari. Padahal waktu survei lokasi siang tadi tidak ada siluman kera. Dan jawaban Rahyang Jaya Dharma malah membuat Ustadz Hakim bertanya-tanya. Karena Rahyang Jaya Dharma meminta bersalaman dengan Ustadz Hakim dan mengatakan kalau ada perjumpaan nanti kan ada perpisahan. Setelah perbincangan itu, Ustadz Hakim berusaha memediumisasi salah satu makhluk yang ada di dalam masjid di lokasi Pantai Cipatujah ini. Namun ternyata makhluk itu bukan asli dari Pantai Cipatujah ini, dia muslim dan dia hanya seorang musafir. Setelah sedikit perbincangan, keluarlah makhluk itu dari tubuh mediator, namun dengan sangat cepat tubuh mediator kembali dirasuki oleh siluman kera. Makhluk itu membawa banyak sekali pasukan siluman kera dan mengaku berasal dari Kalimati, Yogyakarta. Makhluk itu mencari Rahyang Jaya Dharma. Dia berkata diutus oleh Ratu Laut Selatan untuk mencari Rahyang Jaya Dharma karena buntut dari peristiwa di Pantai Kukup, Yogyakarta, yaitu ketika Rahyang Jaya Dharma menerima pusaka keris naga runting yang dibawa oleh Selendang Kuning. Ada hal yang tidak terduga saat makhluk itu bertempur melawan Rahyang Jaya Dharma, karena ternyata makhluk itu mengetahui kelemahan Rahyang Jaya Dharma, yaitu pusaka yang ada di pinggang sebelah kiri Rahyang Jaya Dharma. Ketika pusaka itu dipegang dan dibacakan mantra, maka kekuatan Rahyang Jaya Dharma akan melemah. Dan saat melemah itulah, pusaka itu dicabut dari pinggang Rahyang Jaya Dharma dan dilanjutkan dengan membawa pergi Rahyang Jaya Dharma. Ustadz Hakim sempat berusaha mengejar siluman kera itu, namun tidak berhasil karena sudah kehilangan jejak. Di saat situasi genting, Ustadz Hakim berusaha berkomunikasi dengan Hashim Bahadur. Terbesit di pikiran Ustadz Hakim tentang apa yang nanti akan diceritakan kepada si Bodas. Tidak lama setelah itu, masuklah si Bodas ke tubuh salah satu mediator, sambil berteriak memanggil-manggil nama Rahyang Jaya Dharma, dan si Bodas berusaha mengejar siluman kera itu hingga hampir menyentuh bibir pantai. Dengan sigap beberapa kru SDG segera mengejar dan menghalau si Bodas, karena jika dibiarkan pasti akan membahayakan tubuh mediator. Ustadz Hakim segera menghampiri si Bodas, berusaha menahan emosi si Bodas dan terpaksa berkata bohong bahwa ini semua adalah strategi. Hashim Bahadur yang tadi sudah bersepakat dengan Ustadz Hakim juga menjelaskan kepada si Bodas bahwa ini adalah misi Rahyang Jaya Dharma. Dia sengaja mengalah agar bisa dibawa masuk ke Kerajaan Laut Selatan untuk beberapa tujuan. Yang pertama untuk mengetahui kelemahan Kerajaan Laut Selatan, dan yang kedua untuk mengetahui saudari kembarnya, dan yang ketiga yaitu agar bisa bertemu ibunya yaitu Nyi Roro Kidul. Rahyang Jaya Dharma memang sengaja tidak memberitahu si Bodas, karena pasti si Bodas tidak akan setuju dengan strategi itu. Begitulah yang diceritakan oleh Hashim Bahadur kepada si Bodas agar dia bisa menenangkan diri. Setelah mendengar penjelasan Hashim Bahadur, si Bodas pamit untuk keluar dari tubuh mediator. Dia berkata akan ke Curug Sawer dan Ustadz Hakim ditunggu di sana. Padahal yang sebenarnya terjadi, kejadian tadi adalah murni penculikan. Ustadz Hakim beserta Hashim Bahadur terpaksa membohongi si Bodas karena dikhawatirkan si Bodas akan melakukan penyerangan seorang diri ke Kerajaan Laut Selatan dan bisa-bisa mati konyol. Ustadz Hakim sudah kehilangan Rahyang Jaya Dharma, dan beliau tidak ingin kehilangan si Bodas. Sebenarnya Ustadz Hakim juga mengkhawatirkan keadaan Rahyang Jaya Dharma, karena mungkin saja Ratu Pantai Selatan akan membuktikan ucapannya 800 tahun yang lalu, bahwa dia akan membunuh keturunan laki-laki dari Nyi Roro Kidul.
Dan kekhawatiran Ustadz Hakim ini diceritakan saat si bodas sudah pergi keluar dari tubuh mediator. Demikianlah rangkuman singkat liputan Ustadz Hakim beserta kru SDG di Pantai Cipatujah. Cerita selengkapnya ada di channel YouTube Abah Hakim yang link videonya admin lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih.